Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama komunitas Gerakan Cinta Alkitab Kenosis. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Pendahuluan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Namun mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab sebagaimana lazimnya, ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Lalu tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes, dan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya, dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu
dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semua ini terjadi. Karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya. Sementara itu, umat menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Lalu mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Ia memberi isyarat kepada mereka, dan ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah yang Tuhan telah perbuat bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaati, memelihara, serta melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih kami telah membaca dan mendengarkan firman. Tanamkanlah firman-Mu di hati kami, dan ajarlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami akan segera melakukan segala aktivitas kami hari ini. Kami mohon berkati dan lindungilah kami dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kami hari ini, agar kami boleh mengerjakannya dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam program ini. Renungkanlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan hari ini. Lalu temukan rema dan hikmat di dalamnya. Marilah kita memasuki hari ini dengan hati yang bersuka cita, penuh semangat, dan dalam segala keadaan. Tetaplah teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Selamat beraktivitas dan soli Deo Glory. Amin.